Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 kelompok 5 yang kami maksud akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra untuk lintasan terpendek. Yang beranggotakan saya sendiri, Desti Aldamayu, dengan teman-teman saya, Yustiana Dirman, Rahma Sarita, dan Nova Pajarna. Yang pertama itu pengertian algoritma Dijkstra. Apa sih itu algoritma Dijkstra? Algoritma merupakan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis terhadap permasalahan yang akan diselesaikan. Sedangkan algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma yang efektif dalam memberikan lintasan terpendek dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh S. George W. Dijkstra pada tahun 1959. Menurut beliau, algoritma Dijkstra dianggap cocok karena digunakan dengan user dan penggunaannya hanya dengan menentukan titik awal dan titik tujuan. Prinsip dari algoritma Dijkstra adalah mencari titik lokasi dengan pencarian dua lintasan yang paling pendek. Dari literasi, jarak titik yang diketahui atau dari titik awal yang diperbarui bila ternyata didapat titik yang baru yang memberikan jarak terpendek. Algoritma ini adalah bobot sisinya yang harus negatif. Selanjutnya, sejarah logaritma Dijkstra. Pada tahun 1959, sebuah tulisan sepanjang 3 halaman yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graphs diterbitkan pada jurnal Numerische Mathematik. Pada tulisan ini, S. George Dijkstra, seorang ilmuwan komputer berumur 29 tahun, mengusulkan algoritma untuk solusi dari dua masalah teoritis graf dasar dengan Montague algoritma Dijkstra. Untuk masalah jalan terpendek adalah salah satu dari algoritma paling ternama pada ilmu komputer dan sebuah algoritma paling populer pada operasi pencarian. Implementasi algoritma Dijkstra pada ilmu komputer antara lain adalah pada Dijkstra protokol, OSPF, dan ACIC. Berikutnya akan dilanjutkan penjelasan dari Rahma. Kepada Rahma dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Destri mengenai sejarah algoritma Dijkstra. Pada literatur tersebut, algoritma ini sering digambarkan sebagai sebuah algoritma yang tamak. Contohnya, buku algoritmi (Buzzard and Bradley) mengulas ini pada bab tersebut dengan judul Gridley Algorithm, Encyclopedia of Operation, Research and Management Science (Gass dan Harris) menggambarkan algoritma ini sebagai sebuah non-labeling Gridley algoritmi. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah penerapan algoritma Dijkstra. Yang pertama, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap nilai titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga pada node lainnya atau node yang belum terisi. Yang kedua, set semua node yang belum terjamah dan set node awal sebagai node keberangkatan. Lanjut yang ketiga, dari node keberangkatan pertimbangkan node tetangga yang belum terjamah dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Sebagai contoh, jika titik keberangkatan A ke B memiliki bobot jarak 6 dan dari B ke node C berjarak 2, maka jarak ke C melewati B menjadi 6 tambah 2 sama dengan 8. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya, maka hapus data lama.
simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Kemudian langkah yang keempat, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah terjamah sebagai node terjamah. Node terjamah tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Kemudian langkah yang terakhir, set atau node belum terjamah dengan jarak terkecil dalam kurung dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan. Dan lanjutkan dengan kembali ke step ketiga. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wafajarna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wafajarna akan melanjutkan penjelasan materi mengenai algoritma Dijkstra untuk lintasan terpendek. Setelah pada bagian ini, saya akan membahas mengenai kelebihan dari algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra mempunyai kelebihan, diantaranya yaitu ialah yang pertama, algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk mencari rute terpendek secara optimal. Dan kelebihan yang terakhir ialah dengan menggunakan program ini dapat mempercepat dalam menentukan rute terpendek, yang mana program ini menawarkan beberapa kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan pada peta dinamik, sehingga apabila terdapat perubahan kondisi pada peta, program dapat menyesuaikan dengan kondisi baru. Kelas selanjutnya itu adalah mengenai kelemahan dari algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra mempunyai kelemahan, yaitu algoritma Dijkstra dapat menyebabkan jawaban yang salah pada kasus grafik yang mengandung bukti negatif. Baiklah, selanjutnya yaitu ialah penerapan contoh soal. Pada contoh soal, kami membahas mengenai penyelesaian kasus jalur terpendek dari kota A ke kota E dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Yang diketahui suatu graf yaitu dari kota A ke kota E dengan jarak antar kota sebagai berikut. Itu dari tabel ini dapat kita lihat bahwa jarak dari kota A ke kota A adalah 0, jarak dari A ke kota B adalah 5, jarak dari A ke kota C adalah 7, jarak dari kota A ke kota D adalah 3, dan jarak dari kota A ke kota E adalah tidak ada dikarenakan A tidak mengalami E. Selanjutnya, jarak dari kota B ke kota A adalah 5, jarak dari kota B ke kota B adalah 0, jarak dari kota B ke kota C adalah 4, jarak dari kota B ke kota D tidak ada, dan jarak dari kota B ke kota E juga sama, tidak ada. Selanjutnya, jarak dari kota C. Jarak dari kota C ke A adalah 7, jarak dari kota C ke B adalah 4, jarak dari kota kecil C ke C adalah 0, jarak dari kota C ke D tidak ada, dan jarak dari kota C ke E adalah dari 5. Selanjutnya yaitu adalah jarak dari kota D ke A 3, jarak dari kota D ke B tidak ada, jarak dari kota D ke C tidak ada, jarak dari kota D ke E 0, ketinggalan. Jarak dari kota D ke kota D itu adalah 0, dan jarak dari kota D ke E adalah 4. Selanjutnya jarak dari kota E ke kota A dia tidak ada, kota E ke kota D tidak ada, jarak dari kota E ke C 5, jarak dari kota E ke D 4, dan jarak dari kota E ke E adalah 0. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Wafajarna tentang penerapan contoh soal. Adapun cara menjelaskan atau mengerjakan soal yang telah dibacakan tadi, itu langkah pertama pada algoritma ini adalah memberi status permanen pada simbol awal. Dalam kasus di sini yaitu simbol A.
sedangkan simpul lainnya diberikan status sementara 0. Karena tidak terdapat lintasan dari A ke A, maka bobotnya 0. Bisa dilihat tabel 2 iterasi pertama. Yang kedua, pilih simpul bobot terkecil dengan status 0, diperoleh simpul D. Setelah itu, ubah status pada simpul D menjadi permanen. Jika simpul sudah dipilih, maka cari simpul bertetanggaan dengan simpul D dan statusnya masih 0. Kemudian, beri simpul D ini jadi awalnya. Jika bobotnya sudah terisi, maka bandingkan bobot dan ambil bobot terkecil. Bisa dilihat tabel ketiga iterasi kedua. Algoritma berhenti karena simpul tujuannya sudah dipilih. Untuk melihat jalur mana yang dipilih, maka telusuri awalnya. Jadi, lintasan terpendek dari algoritma Dijkstra ini adalah A, D, E dengan jarak 7. Dibandingkan dengan hasil running program, ternyata menghasilkan lintasan dan jarak yang sama. Bisa dilihat pada tabel. Terima kasih Listiana. Sebelum saya tutup, saya akan menambahkan satu contoh pembahasan atau permasalahan tentang algoritma Dijkstra. Berikut penjelasannya. Baiklah, saya akan sedikit membahas pembahasan soal atau permasalahan pada algoritma Dijkstra. Nah, di sini sudah ada sebuah graf dengan mempunyai 6 lintasan yang berbobot. Kita diminta untuk mencari nilai dan lintasan terpendek dari simpul F ke simpul S. Pertama, kita buat dulu tabel. Nah, di sini pada kolom yang berwarna biru tua ini itu menggambarkan nilai-nilai atau simpul-simpulnya, jaraknya. Kemudian pada yang berwarna biru muda ini itu menggambarkan lokasi simpul yang akan kita pilih. Nah, pertama kita akan pilih simpul S. Maka kita lihat pada simpul S ini itu hanya bisa menuju A dan B. Maka S menuju S itu kita tulis 0, kemudian pada S menuju A kita lihat S menuju A itu mempunyai lintasan 1, sehingga kita tulis S menuju A itu 1 dengan butir A. Kemudian S menuju B itu mempunyai jarak lintasan 5, sehingga S menuju B kita tulis 5 dengan butir SB. Lanjut pada SC, S menuju C, S menuju C itu tidak ada lintasannya, tidak ada yang menghubungkan, sehingga kita tulis tak hingga. Begitu juga untuk yang S menuju D, S menuju E. Nah, selanjutnya kita lihat nilai A dan B ini. Karena nilai A ini lebih kecil dari B, maka A ini akan kita pilih sebagai simpul tujuan selanjutnya. Maka selanjutnya kita tulis A di bawah S ini. Nah, kita lihat pada simpul A. Pada simpul A ini dia hanya bisa menuju B, C, dan D. Selebihnya kita salin ulang seperti A menuju S. Nah, karena A menuju S kan tidak ada lintasan yang menuju A ke S kan, maka 0. A ke A itu tetap 1, dan A ke E itu tidak ada lintasannya, maka kita tulis tak hingga. Pertama, kita lihat pada A menuju B. A menuju B itu mempunyai jarak lintasan 2, ditambah dengan jarak lintasan S menuju A, sehingga 2 ditambah 1 itu 3. Maka A menuju B itu kita tulis 3
dengan rute SAB. Kemudian A menuju C, kita lihat A menuju C itu mempunyai jarak lintasan 2 ditambah dengan jarak lintasan SA itu 1, sehingga 2 ditambah 1 itu 3. Kita tulis 3 di A menuju C dengan rute AC. Selanjutnya pada A menuju D itu mempunyai jarak lintasan 1, kita tambah dengan 1 sehingga A menuju D itu 2 dengan rute SAD. Nah, dari nilai B, C, D ini kita lihat bahwa nilai D inilah lebih kecil dari B dan C, maka D inilah yang akan kita pilih sebagai simpul tujuan selanjutnya. Kita tulis D di bawah A. Nah, kita lihat pada simpul D ini, karena simpul D ini hanya bisa menuju D, maka selebihnya kita saling ulang seperti D menuju S, D menuju A, D menuju B, D menuju C, dan D menuju D. Nah, kita lihat pada D menuju E. Itu mempunyai jarak lintasan 2 tambah dengan A menuju C dan S menuju A. Maka 2 ditambah 1 ditambah 1 itu 4. Maka D menuju E itu mempunyai jarak lintasan 4 dengan rute SADE. Nah, kita lihat nilai B, C, dan E. Karena B dan C ini sama, nilainya 3, lebih kecil dari E, maka kita pilih salah satu. Nah, di sini kita pilih simpul B, maka simpul B inilah sebagai simpul tujuan selanjutnya, maka kita tulis B selanjutnya. Lalu kita perhatikan pada simpul B. Simpul B ini hanya bisa menuju ke D. Nah, kita lihat lintasannya dari SABD itu bernilai 5. 2 ditambah 2 ditambah 1, 5. Sedangkan pada jarak lintasan sebelumnya B menuju D itu nilainya 2, lebih kecil kan, maka kita pilih yang lebih kecil, maka nilainya tetap 2. 5 tadi lebih besar dari 2, sehingga pada B menuju D itu tetap nilainya 2 dengan rute SAD. Untuk yang D menuju S itu tetap kita saling ulang, B ke A kita saling ulang, B ke B kita saling ulang 3, B ke C juga kita saling ulang, dan yang B ke E juga kita saling ulang. Nah, kita lihat nilai C dan E yang belum kita tandai tadi kan. Nah, karena C ini lebih kecil dari E, maka C ini kita pilih sebagai simpul tujuan selanjutnya, maka kita tulis C. Nah, C ini hanya bisa menuju D dan E. Kita lihat pada D. Nah, pada D ini dia mempunyai lintasan SACD, itu bernilai 3 ditambah 2 ditambah 1 itu 6. Sedangkan pada jarak lintasan sebelumnya itu bernilai 2, lebih kecil kan. Nah, maka kita pilih yang lebih kecil, 6 lebih besar dari 2, maka nilainya tetap 2. Maka kita tulis 2 pada jarak C menuju D. Kemudian kita lihat pada E. Pada E itu C menuju E itu bernilai 1 ditambah
A menuju D itu 1 ditambah S menuju A itu 1 hingga A menuju C itu 2 hingga dari S A C E itu 4 bernilai 4 itu sama aja dengan S A D E juga bernilai 4, maka kita tulis untuk C menuju E itu 4 dengan rute SADE. Bisa juga kita tulis SACE karena nilainya sama, sehingga kita dapatlah lintasan terpendek, yaitu melalui lintasan SADE atau SACE, yaitu 4. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan atau sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.